Halo Vibiers, selamat datang di Vibi Talks episode kali ini. Bersama saya Andreas, host magang pada hari ini nih. Biasanya kan Yogi ya, host aslinya ya. Cuman kayaknya dia kemarin di podcast terakhir itu lagi liburan ke Bali deh. Nggak balik-balik lagi nih kayaknya. Jadi sementara saya dulu nih yang ganti jadi hostnya nih gitu. Nah, episode kali ini kita kedatangan tamu spesial yang dari sebutannya topi merah. Bukan topi miring ya teman-teman, topi merah nih. Nah, di sini kita udah kedatangan Bro Fajar. Halo Mas Fajar. Halo Bang Andrea. Dari Red Hat Indonesia ya? Dari Red Hat Indonesia. Mungkin boleh kenalan dulu nih Mas Fajar. Nama lengkapnya, terus di Red Hat ini sebagai apa nih kayak gitu? Oke. Monggo. Oke, halo teman-teman Vibiers. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Fajar dari Red Hat Indonesia. Kebetulan saya di Red Hat Indonesia menjadi Senior Solution Architect. Day to day-nya sih prinsip kerjanya sebagai pre-sales. Ya, jadi ya ngiter-ngiter untuk menjual solusi Red Hat. Kira-kira seperti itu. Oke, pre-sales ya Mas. Udah lama di Red Hat Mas? Lumayan, udah hampir 4 tahun. 4 tahun ya, udah seluk-beluk Red Hat udah tahu lah ya semuanya harusnya. Lumayan. Ya. Gitu. Oke, nah mungkin teman-teman di Vibiers ini belum pada tahu nih Mas. Red Hat itu apa sih sebenarnya gitu? Mungkin boleh kasih tahu sedikit gambaran nggak nih tentang Red Hat nih? Red Hat itu ya simpelnya adalah perusahaan software yang core bisnisnya ataupun core teknologinya itu kita ngambil dari open source. Dan di mana nanti dari software tersebut ya kita hardening, kita tuning supaya bisa kita deliver atau kita jalankan untuk critical workload di enterprise. Jadi basicnya dari open source ya Mas ya? Betul, dari open source. Oke, nah ini mungkin sedikit fun fact kali ya. Boleh tahu nggak nih Mas, Red Hat itu kan apa logonya ya atau brandingnya itu kan topi merah nih. Ada histori atau cerita sedikit nih dari si topi merah ini sendiri itu seperti apa sih gitu? Oke, jadinya fun fact sih sebenarnya karena ya dulu tahun 93 di US itu ada engineer namanya Mark Ewing itu geek lah ya, geek nerd, dia bikin distro Linux sendiri gitu. Dia mengembangkan Linux sendiri. Karena saking nerdnya sampai terkenal tuh di kawasan kampusnya, sampai kalau ada orang nanya, gue ada problem nih misalnya di Linux, ya lu cari aja orang yang pakai topi merah gitu. Karena si Mark Ewing tuh setiap hari pakai topi merah itu ya. Jadi brandingnya nempelnya di si Mark ini sebenarnya awalnya ya. Betul. Gitu ya. Nah dari situ baru deh brand topi merah tuh menjadi sebuah distro Linux. Oke. Nah lalu kalau kita bicara Red Hat kan udah lama ya tadi dari 93 ya kan. Nah boleh tahu nggak Mas perjalanan Red Hat sendiri nih di dunia IT ya? Karena kan istilahnya 93 di dunia IT mungkin ya cukup lama lah menurut saya, udah puluhan tahun gitu ya, maksudnya dari Red Hat sendiri seperti apa nih? Oke, kalau lanjut cerita tadi sebenarnya kalau dari secara bisnis, nah 93 ada Red Hat Software itu dengan Linux-nya, nah 95 itu ada si Mark Ewing bekerjasama dengan Bob Young seorang entrepreneur, akhirnya mendirikan Red Hat Software secara enterprise gitu. Nah dari situ dia bikin private company sampai tahun 99 dia melakukan IPO ya berarti ya. Gitu. Nah dari situ baru deh mulai berkembang. Tahun 2012 Red Hat sudah mencetak $1 billion revenue. Dari situ tahun 2014 masuk ke Indonesia bikin PT. Lalu tahun 2015 kita achieve untuk $2 billion revenue. Lalu tahun 2018 kita reach 3 billion revenue. Dan puncaknya sih sebenarnya di tahun 2019. Kita diakuisisi oleh IBM sebesar 34 billion USD. Wow. Jadi sekarang bisa dibilang undernya grupnya IBM ya secara global ya? Betul. Jadi kalau di global kita under divisi cloud-nya IBM. Cuman kalau di Indonesia memang kita masih PT yang berbeda tuh ya antara Red Hat Indonesia atau IBM Indonesia. Oke, PT sudah dari Indonesia sekarang. Berapa banyak tuh Mas sekarang karyawan kali ya yang di Indonesia nih gitu? Kalau karyawan, kalau dilihat dari sisi level prinsipal memang nggak begitu terlalu banyak ya. Itu sekitaran di bawah 50 lah. Gitu. Tapi kalau kita lihat tarik ke belakang dari tahun 2014 gitu ya, itu peningkatannya tuh ya cukup signifikan gitu dia, mulai dari 2 orang naik 4 orang, 8 orang sampai sekarang hampir 50 tuh ya menurut saya achievementnya sangat luar biasa sih, karena memang berkembangnya teknologi software open source mulai dipakai di enterprise. Tapi kalau kita bicara prinsipal under 50 sih udah banyak sih Mas, hampir 50 banyak sih. Ya? Karena kalau kita bicara prinsipal itu rata-rata yang lain ya, yang Vivi juga ada partner prinsipal lain gitu, rata-rata sih ya paling di bawah 20
Gitu kan kan? Basic, Jadi istilahnya itu dibagi per segmen sampai timnya juga benar-benar dedicated kali ya Mas ya. Bisa dibilang ya market nggak bohong lah Mas Ya. ya. Makin banyak dibutuhkan pasti akan butuh resource yang gede juga. Banyak lagi. Betul. Oke, nah kalau kita bicara Red Hat nih Mas, Ya. secara produk apa ya unggulannya kali ya itu apa sih Mas? Secara produknya sendiri. Mungkin sesuai dengan perkembangan zaman juga. Kalau mungkin ditarik awal dari tahun 95, 93 ya pasti unggulannya adalah OS Red Hat Linux. Ya, Bisa OS-nya ya. dibilang RHEL atau Red Hat Enterprise Linux adalah de facto-nya operating system Linux yang digunakan di enterprise gitu. Lalu kalau sekarang nih di era-era yang mulai digital transformation, cloud native application, nah kalau produk yang kita unggulin ya container platform Kontainer, kita sih, udah main kontainer, OpenShift ya. Kayak gitu sih. Oke, kalau salah aku juga tahu ada OpenStack yang kalau nggak salah Mas ya. Betul lah. Tadi mungkin saya jelaskan lagi kalau memang dibagi berbagai macam divisi atau bagian lah ya. Ada operating system, container platform, ada application development dengan JBoss-nya, ada infrastructure dengan OpenStack, ada storage dengan Chef atau cluster. Jadi banyak. Nah, OpenStack itu termasuk salah satu line bisnis kita untuk private cloud sih. Private cloud. Buat ngebangun private cloud sendiri ya. Betul, gitu ya. betul. Karena saya banyak dengar juga nih banyak provider cloud tuh yang background atau infranya itu pakainya OpenStack nih kayak gitu. Betul. Karena memang bisa dibilang ada opsi white labeling lah ya. Jadi dari si cloud provider dia deliver OpenStack, lalu dia jual kembali ke customer-nya untuk hosting. Kenapa? Karena memang paradigmanya ya bisa dibilang solusi operating system akan lebih murah ataupun lebih kompetitif compare ke solusi yang memang enterprise yang closed source gitu ya. Nah makanya itu menjadi sangat menarik ketika dengan harga yang kompetitif dia bisa rebranding dan jual lagi ke customer. Betul. Dan yang ditambah ada supportnya juga yang pasti ya Mas ya. Betul. Assurance itu. Assurance. Oke. Nah kalau kita bicara tadi open source ya basicnya, secara kompetitor nih Mas. Red Hat sendiri tuh kompetisinya Mas siapa sih Mas kalau boleh tahu? Oke. Sebut brandingnya apa Mas? Oke, siap. Jadi ya balik lagi kita ada berbagai macam software. Kalau dari operating system ada beberapa nih kayak SUSE, Ubuntu Linux, or even Oracle Linux. Cuman kalau ditarik lebih awal ya bisa dibilang kita prinsipal Linux pertama yang sudah mendirikan PT-nya di Indonesia dari 2014 sih. Pertama berarti ya? Betul. Nah jadi kita bisa dibilang sudah punya banyak resource yang bisa kita arahkan untuk customer-customer kita yang biasanya di Indonesia. Indonesia berarti istilahnya ya buat market Indonesia nggak perlu worry lah ya Mas ya dengan kehadiran ada Red Hat nih di Indonesia nih. Betul banget gitu. Ataupun juga kayak software yang lain nih, misal dari sisi cloud container platform, cloud native application, ya kita sekarang kompetitornya dengan SUSE juga ada developer platform ataupun dengan VMware. Ya. Oke. Nah kalau kita bicara benefit nih Mas Red Hat sendiri itu, boleh tahu nggak sih gambaran atau benefit apa yang bisa Red Hat kasih nih Mas ke mungkin customer yang udah pakai atau yang belum pakai nih malah kayak gitu. Tapi jangan jawab dulu Mas. Kita tunggu di part selanjutnya.